Hai guys, kembali lagi di Q&A PR remaja kita bareng aku, Kak Yong Yong, ada Kak Arut juga, dan ada Pak Jimmy. Hari ini kita bakal sama-sama sekali lagi bahas soal musik, tapi dalam konteks kaitannya dengan jiwa manusia. Untuk memulai Q&A kita hari ini, minta Pak Jimmy untuk pimpin di dalam doa ya Pak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon supaya apa yang kami gumulkan, Tuhan berkenan jawab melalui apa yang kami bicarakan. Ya Tuhan, pakailah apa yang kami diskusikan untuk menjadi berkat. Tolonglah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Arut, boleh bacain nggak pertanyaan yang pertama? Ini kayaknya pertanyaan yang pertama nih ada kaitannya sama tema yang lalu sih, Ruth. Tapi Iya, masih sama bicara tema. soal musik sih. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau lebih banyak jemaat merasa terberkati dengan lagu kontemporer? Oke, yang pertama kita mesti beresin dulu konsep terberkati apa, lalu yang kedua konsep kontemporer itu apa. Musik kontemporer itu misalnya sebagai keledai kuserahkan juga musik kontemporer karena ditulis di lengkapnya kan baru tahun ini gitu. Terus lagu-lagu yang ditulis Pak Tong itu kontemporer pastinya. Jadi kita nggak anti kontemporer, cuma kalau kita mau bicara soal musik yang memberkati, nah ini mesti ada kriteria. Entah dia ditulis sekarang atau dia ditulis 500 tahun yang lalu, kriterianya mesti jelaskan kenapa musik itu penting. Dan kita nggak mau bikin sempit, makanya harusnya sih ya ada tempat yang luas bagi jenis musik supaya bisa tampung berita firman. Ini yang kita bahas di pembahasan lalu dan 2 minggu lalu sebenarnya. Jadi bagaimana pengertian firman Tuhan itu bisa dibuat jadi ada sentuhan dari sudut pandang lain lewat musik. Jadi kalau firman itu dikatakan, musik itu seperti memberikan nuansa yang lain tapi temanya sama. Nah, makanya di pertemuan yang terakhir kan saya bilang bahwa musik itu kayak lagu latar belakang untuk kisah Alkitab. Jadi ya kita juga bisa lihat bagaimana musik itu harus bisa nyambung, bisa nangkep atau bisa mengimbangi lah pesan dari kitab suci. Nggak boleh kebanting gitu. Kalau nggak aneh kan. Kamu nggak mau dong pakai misalnya ada suasana grand, misalnya ada pasukan, misalnya pasukan Makedonia ini, kalau film contohnya pasukan Makedonia dari Alexander Agung, 40.000 pasukan pemberani muncul, tapi lagunya lagu Tom dan Jerry gitu, kita nggak nyambung. Nah lagu itu nggak sanggup nangkep suasananya. Jadi kita mesti pakai lagu yang secara musik ya, bukan kata-kata. Secara musik itu bisa nangkep, bisa mengimbangi kata-kata. Seringkali kita pikir musik itu memberkati karena saya makin dekat Tuhan, oleh karena kata-katanya sebenarnya. Kata-katanya membuat kita tergerak, dan musiknya apakah bisa mengimbangi atau enggak, itu yang mesti kita tahu. Itu pertama. Lalu kedua, terberkati itu apa? Apakah saya merasa emosi saya tersentuh? Karena kalau cuma emosi tersentuh ya nggak terlalu terberkati sebenarnya. Cuma kalau perasaan saleh, takut akan Tuhan, kekaguman kepada kemuliaan Tuhan itu dibangkitkan, dan kisah firman dan keagungan Tuhan itu dilimpahkan, pengertian dan emosi kita tersentuh, nah itu baru terberkati. Jadi bukan cuma emosi tapi juga pengertian kita jadi diperlimpah gitu ya dengan keindahan musik. Nah, dua itulah ya kira-kira. Jadi kontemporer kita nggak anti kontemporer, cuma harus ada standar dong musik apa yang bisa ngimbangin pengertian firman. Dan yang kedua adalah terberkati berarti semua sense dan fakultas kita, pikiran, kemudian sense keindahan itu mesti dibangkitkan dengan utuh gitu ya. Kira-kira gitu. Pak, Tanggepin lagi kalau ini Pak, boleh jelasin nggak Pak? Tadi kan Bapak ada bicara dua konsep penting. Yang pertama terberkati dan yang kedua kontemporer. Kalau menurut Bapak sendiri, kontemporer itu artinya apa sih Pak sebenarnya? nggak usah menurut saya lah, pakai definisi umum. Kontemporer itu berarti yang sezaman dengan kita. Kontemporer. Jadi secara tempo bersamaan dengan kita ya. Kita nggak bisa bilang musik tahun 1800 kontemporer karena kita hidup di abad 21. Tapi semua musik yang ada di abad 21 yang diciptakan di abad 21 ya kontemporer. Berarti ada tempat ya Pak Nyanyi sebenarnya lagu memang. kontemporer karena Pak Tong kan kontemporer. Contohnya ya. Atau kalau Yong Yong bikin lagu ya kontemporer. Cuma masalahnya tadi standarnya apa? Standar untuk bisa mengatakan ini lagu bisa ngimbangin firman, bisa ngimbangin pengertian kita tentang Tuhan lewat firman. Nah, itu kan yang lebih penting. Isunya di situ.
Oh, berarti memang sebenarnya ada tempat ya Pak, berarti untuk musik kontemporer di dalam musik gereja. Betul. Ini berita baru ya, mengagetkan bagi kamu. Iya, lumayan mengagetkan sih Pak. Saya pikir Gawat. Oke, terus lanjut. lanjut Ada ke pertanyaan tambah? berikutnya ya. Ada tanggapan nggak, Ruth? Enggak sih, yang belum ada. Ini Pak, ada pertanyaan berikutnya dari Agnes Funai. Dia tanya, bagaimana jika kita mendengar lagu yang sebenarnya kita tidak mau karena tidak membangun, tapi karena orang lain yang memutar di speaker, apakah jiwa kita akan terbentuk salah? Kita nggak lihat inilah ya lagu sebagai kayak media hipnotis gitu. Jadi kalau kita dengar tiba-tiba kita terhipnotis. Enggak lah. Cuma yang kita sendiri punya sebagai kebiasaan itu harus ada gitu. Jadi kita mau kejar apa dengan dengar musik itu yang kita mesti cari. Sedangkan ya kalau lingkungan kita memberikan noise atau musik tertentu ya kita nggak bisa cegah kali ya, dan nggak usah jadi paranoid juga, nggak apa-apa sih. Cuma kita sendirinya mau dibentuk dengan dengar musik yang lebih serius, dan ya itu kita ada usaha gitu untuk kita sendiri dibentuk lewat musik. Mungkin arahnya ke sini kali Pak. Dia tanya, mungkin karena musik itu bicaranya soal aspek psikologis dan seringkali orang itu kan terbentuk oleh hal-hal yang lingkungan itu terus kasih gitu kan Pak. Walaupun dia nggak mau, misalnya kayak budaya kita menonton TV dengan iklan, tanpa sadar kan kita sebenarnya nggak mau untuk melihat iklan tersebut gitu. Kalau misalnya dalam menonton sebuah film gitu Pak. Nah tapi bukankah itu juga secara nggak langsung membentuk cara kita berpikir dan sebagainya. Nah mungkin arahnya ke situ kali Pak, kalau bicara soal musik yang ini. Saya nggak terlalu nggak terlalu percaya, ini mungkin saya salah, tapi saya yakin saya nggak salah. Saya nggak terlalu percaya kalau ketidaksadaran itu perannya besar. Maksudnya gini ya, di berapa ya, di tahun saya masih tahun 1990-an lah gitu kan, heboh di gereja-gereja mengatakan jangan dengerin musik ini, jangan dengerin musik ini karena kalau lagunya dibalikin ternyata anti Tuhan gitu. Tapi menurut saya kalau kita nggak ngerti karena lagunya dibalikin ya kita nggak terlalu dapat dampak sebenarnya. Jadi kita sendiri punya kesadaran untuk dibentuk. Makanya kan kita nggak, misalnya gini lah, kita tiap hari lihat iklan rokok atau kita tiap hari dengar iklan apapun, kita nggak otomatis jadi beli loh, kecuali hati kita mulai terpikat. Makanya salah satu yang penting di dalam dunia iklan kan estetiknya gitu. Bukan cuma eye catching tapi estetiknya. Kalau udah eye catching tapi jelek ya orang nggak terlalu ngejar. Jadi nggak akan, menurut saya sih nggak akan terlalu pengaruh ya kalau orang style musik apa atau kita naik angkot lalu ada musik apa di situ, hardly ada Bach di situ, ya nggak akan terpengaruh lah gitu kalau menurut saya. Oke Pak, jelas Pak. Ini Kak Ruth sudah kembali. Tadi kayaknya video sempat nge-lag. Ya ke toilet sebentar mungkin. Kak Ruth, boleh bacain berikutnya nggak? Ini ada pertanyaan dari Steve Mendel nih. Pertanyaan lumayan menarik sih. Oke, kalau yang Steve Mendel dia nanya, waktu Pak Jimmy bilang ending musik itu adalah rilis, saya kurang setuju karena menurut saya ending Tuhan itu bukan kayak last page of book yang ditutup lalu blank. Jadi bukannya lebih baik bunyi melodinya ada fade out-nya, bak sirene ambulans yang pelan-pelan menjauh biar back to reality gitu Mas ya. Tapi still ada nuansa kekekalan Tuhan pada akhir kisah history nanti. Ada fade out-nya. Enggak lah, itu enggak cocok ya, karena kita kan enggak sedang menggambarkan endingnya Tuhan, kita sedang menggambarkan kesimpulan yang megah dari ciptaan ini. Misalnya di Alkitab juga kan endingnya Wahyu, habis Wahyu ya last page, begitu Wahyu pasal 22 kita putar balik, kita buka lagi halamannya udah kosong, atau saya nggak tahu apa sih, tapi udah nggak ada kitab suci lagi gitu, Wahyu selesai. Endingnya juga spektakuler di Wahyu, jadi Wahyu itu nggak fade out. Wahyu menyatakan ini finalnya, kemuliaan Tuhan. Tuhan nyatakan diri di bumi, Yerusalem baru turun. Jadi ending yang sempurna ya, ending yang konklusif, yang menyelesaikan pergumulan itu yang dikisahkan di Alkitab. Nah, kita mau memahami ciptaan ini dari pengajaran Alkitab. Makanya musik pun sebenarnya meniru atau mengimbangi pesan dari Alkitab. Dan kita juga sebenarnya punya nuansa itu kok secara normal. Misalnya kalau kita baca cerita, kita nggak mau cerita yang terbuka. Open ending stories itu sebenarnya cara untuk kita nunggu sequel-nya kan. Jadi kita nggak suka dengan cerita yang kebuka gitu. Nah makanya endingnya harus konklusif.
Apakah ini berarti endingnya Tuhan konklusi? Enggak. Setelah Tuhan datang kembali akan ada kesempurnaan yang Tuhan berikan di bumi kan. Ada waktu, bukan waktu ya, ada keadaan yang tidak dibatasi lagi oleh waktu, kita nggak lagi jadi tua dan mati. Ada keadaan yang penuh sukacita, nggak ada air mata dan lain-lain. Ada terus. Tapi kan kita nggak bisa meletakkan itu di dalam perspektif waktu kita baca Alkitab atau juga kita dengar musik. Alkitab berakhir di Wahyu dan musik harusnya berakhir di nada-nada konklusif itu yang menyatakan kesimpulan. Begitu sih. Pak, bicara soal fade out dan langsung berhenti, terus kaitannya dengan aspek kekekalan seperti itu, saya jadi penasaran. Ini mohon ya Pak, ini pertanyaan selingan dong, saya cuma kepikiran. Tapi apakah benar kalau ternyata kita manusia itu bisa menikmati seni di dalam waktu, kan musik itu kan seni di dalam waktu kan Pak. Seni di dalam waktu yang somehow satu periode doang nggak bersifat kekal itu karena manusia sendiri sifatnya juga temporer gitu. Apakah benar ya Pak? Bukan ke situ sih, tapi iya manusia ada di dalam waktu, makanya juga kita bisa menikmati musik yang nggak kan, itu sangat kait dengan waktu. Kita nggak bisa freeze, bekukan musik di tengah-tengah dengar. Nah, tapi juga musik menggambarkan menggambarkan realita yang dijelaskan oleh kitab suci. Jadi kita nggak bisa lepas dari kisah kitab suci. Memahami alam, memahami hidup, dan memahami kemanusiaan dari kitab suci. Dan kitab suci kan sebuah cerita. Makanya kita polakan kalau di Reform Worldview kan, ada creation, ada kejatuhan, ada penebusan, lalu ada konsumasi. Dan konsumasi itu bukan fade away kayak ambulans punya sirene yang makin lama makin hilang. Enggak, tapi menyatakan konklusi besar di ciptaan apa dan konklusinya ini. Tapi bukan berarti kemanusiaan dan Tuhan berhenti di situ, bukan berarti relasi kita dan Tuhan plek selesai. Lalu ada kredit, kemudian udah boleh tinggalkan teater, tinggalkan bioskop. Enggak. Tapi kelanjutan itu yang nggak diceritakan. Yang diceritakan adalah keadaan ciptaan ini, gitu ya. Nanti yang berikut kita nggak lihat dari kitab suci, tapi ya kita udah ketemu langsung Tuhan, gitu kan. Dan itu yang kita nanti akan alami, bukan yang dikisahkan di dalam kitab suci. Jadi sekali lagi seluruh keberadaan kita ini digambarkan dan dijelaskan oleh kitab suci. Makanya musik yang bagus adalah musik yang ya bisa mengimbangi kita menikmati pengertian dari kitab suci. Mengimbangi kitab suci, bukan mengimbangi kita, sorry. Cukup jelas. Ada tanggapan nggak, Ruth? Ada dong. Jadi boleh bisa dibilang boleh bilang juga gini nggak Pak? Kalau misalnya kayak berarti musik yang baik juga musik yang membantu kita juga untuk mensupport untuk mengenal lebih dan mengenal lebih firman Tuhan gitu Pak. Dan jadinya saya mikirnya kaitannya ke yang pertanyaannya, salah satu pertanyaan Kak Yong yang mengenai musik yang sebagai background itu. Mau ditanyain sekalian Kak Ruth? Supaya nggak boleh nggak overending Kak Ruth. Boleh. Ya pertanyaannya kayak yang lagu itu kan akan sangat-sangat membentuk kita kan kalau didengerin serius terus dipikirin gitu. Tapi bagaimana kalau kita mendengarkan musiknya untuk suasana gitu sambil mengerjakan sesuatu misalnya. Saya jadi mikirnya kayak yang tadi yang saya pertanyaan itu misalnya musik yang kita dengerin misalnya kayak sambil baca firman, saya sambil mau dengerin lagu gitu misalnya, denger lagu, tapi denger lagunya ya mungkin dipilih gitu. Kayak gitu gimana? Saya cuma sarankan kita mempunyai waktu yang lebih serius waktu dengar musik. Itu perlu sih kita konsentrasi dan kita juga invest usaha untuk dengar musik misalnya. Ternyata musik ini kalau mau dinikmati lebih harus ngerti dulu latar belakangnya, atau mungkin kita harus punya pengertian musik yang awam tapi ada gitu ya, pengertian yang nggak harus sebagai seorang ahli musik tapi ya lumayan ngerti, misalnya ternyata musik ini punya gaya begini karena begini. Nah, hal-hal kayak gini kayaknya perlu ada loh. Bukan berarti yang itu nggak boleh kan. Saya ingat yang saya bagikan waktu khotbah minggu kalau nggak salah, bahwa yang ditekankan kekristenan itu bukan ini boleh atau enggak sih, tapi ada better option, ada opsi yang lebih baik. Nah, menggunakan musik sebagai latar belakang salah nggak? Ya nggak salah, mungkin saya nggak tahu ada efek apa yang bisa kita alami. Cuma salah satu efek yang buruk adalah kita jadi terbiasa memperlakukan musik cuma sebagai background.
Padahal musik itu kuat sekali loh. Kita terbiasa menggunakannya sebagai background dan akhirnya kita punya insting mengatakan musik itu harus gampang dicerna, gampang membawa kita kepada semacam hiburan dangkal. Musik pop itu kan gayanya begitu. Kita ini dihibur, musik pop tuh nggak jelek. Kita dapat hiburan, kita dapat estetika, cuma rendah. Nah, rendah itu yang gampang ditangkap. Kita nggak invest waktu pun bisa nikmati, kita nggak ngerti latar belakang pun bisa nikmati. Kita cuma langsung mengaitkan apapun yang kita dengar itu dengan misalnya dengan diri kita. Oh, ini pergumulan orang patah hati. Oh, saya juga pernah patah hati. Oh, ini pergumulan orang jatuh cinta. Saya juga pernah jatuh cinta. Tapi musik itu nggak membagikan pengalaman misalnya Musa ketemu Tuhan di semak yang terbakar, atau kejatuhan manusia waktu diusir dari Taman Eden. Keadaan kayak gitu tuh kira-kira digambarkan bagaimana ya? Akhirnya kan kita jadi egois. Apa yang kita rasakan itu yang di-explain oleh musik. Kita merasa apa, musik jadi latar belakangnya. Kita mengalami apa, musik jadi latar belakangnya. Tapi kisah Alkitab jauh lebih luas daripada apa yang kita alami doang. Makanya musik sebagai latar belakang jadi defeat the purpose, membatalkan tujuan ada musik. Nah, jadi meskipun saya nggak bilang salah menjadikan musik latar belakang sambil belajar, sambil dengar, cuma baik loh kalau kita juga sediakan waktu untuk misalnya nonton konser. Tiket kan lumayan mahal, ya harus ada harga memang, karena pemusik itu juga hidup di situ, mereka punya skill di situ, dan susah menghargai mereka kalau kita menolak bayar harga. Jadi mesti ada waktu khusus datang ke ASJ gitu kesimpulannya. Menarik Pak, bicara soal perkataan Bapak tadi bahwa banyak musik populer itu langsung mengaitkan dengan konteks-konteks hidup manusia yang dalam tanda kutip lebih gampang, dan itu membuat kita manusia di zaman sekarang itu berpikir merelatekan musik itu harus gampang gitu Pak. Nah, saya jadi penasaran Pak, ada nggak sih Pak tempat bagi jiwa manusia itu untuk musik-musik dengan yang lain selain klasik? Karena seringkali kalau misalnya misal kayak di PA yang kemarin, contoh-contoh yang Bapak ambil itu kan banyak dari musik klasik. Nah, bagaimana dengan musik-musik misalnya seperti musik rock yang semangatnya itu semangat untuk memberontak, tapi bukankah di zaman tertentu itu atau zaman di mana musik rock itu terbentuk, bukankah memang pemberontakan di kala itu adalah pemberontakan yang diarahkan somehow ke arah yang baik ya, Pak? Yang pertama, klasik itu kan definisi yang luas ya. Kita nggak bisa ada dua pengertian lah paling nggak. Yang paling umum misalnya klasik itu adalah periode musik. Kalau periode musik berarti cuma zamannya Haydn, Mozart, Beethoven, karena setelahnya orang bilang itu romantik, sebelumnya orang bilang itu baroque atau late baroque gitu kan. Jadi ini periode-periode gaya musik. Musik klasik itu musik yang sebenarnya lebih simple, nggak rumit, lebih gampang ditangkap daripada gaya musik baroque misalnya. Tapi ya keindahannya dianggap kurang ekspresif oleh orang romantik. Jadi orang romantik mengubahnya lagi. Nah, itu pengertian klasik ya. Jadi cuma periode singkat dari Haydn, Mozart, Beethoven awal, bahkan Beethoven belakangan katanya lebih ke romantik. Nah, tapi bisa juga kita bilang klasik itu adalah musik yang timeless. Bukan cuma populer di zaman dia. Jadi sebenarnya istilah klasik juga lintas zaman sih. Jadi kalau kita bilang, kenapa sih cuma yang klasik? Jawabannya adalah, ya bukan cuma, boleh dengerin yang lain silakan, tapi kamu mesti dengerin klasik, kalau enggak susah. Ini saya alami ketika misalnya waktu saya masih kuliah sebelum kenal klasik, saya main gitar listrik loh, dan saya belajar bahwa orang yang ngerti gitar listrik nggak mungkin nggak suka Johann Sebastian Bach. Saya dapat rekaman musik klasik itu dari seorang gitaris, dia penggemar musik-musik rock klasik, ini juga namanya rock klasik. Seperti misalnya Yngwie Malmsteen, itu salah satu gitaris yang dia suka sekali dan dia pinter main. Dia bisa main gitarnya ditaruh di belakang sambil gini-giniin kalau tahu gitu. Terus petik pakai gigi, terus melodinya tetap cepat. Dia jago sekali lah. Nah, waktu itu saya susah tidur, lalu dia kasih rekaman. Saya tanya, ini rekaman apa? Ini klasik, benerin. Jadi dia senang klasik. Jadi meskipun dia main musik rock, tapi dia berpikir yang paling bagus untuk dipelajari ya klasik. Nah, ini yang kita nggak ada loh di zaman kita. Kita maunya instan. Jadi kalau mau main musik, yang penting bisa genjreng-genjreng beberapa kunci, udah main band gitu ya.
Dan ya kalau musik pop sekarang kan yang penting kamu bisa nari, terus wajahnya bagus, dan musik suaranya kalau false juga bisa diakalin dikit. Itu kan bukan musik sebenarnya, itu sebenarnya show business, bisnis menampilkan, bukan bisnis musik. Musik populer itu bukan musik, itu cuma showbiz, mempopulerkan penampilan-penampilan di mana musik itu nggak terlalu signifikan. Tapi kalau kamu mau serius belajar musik, nggak mungkin nggak belajar klasik. Mana ada orang bisa mengklaim dirinya ahli main piano atau ahli main gitar yang nggak pernah bersentuhan dengan belajar musik klasik? Kan nggak mungkin. Nah, pertanyaannya kenapa harus klasik? Ya, jawabannya adalah karena yang paling berkualitas dari klasik. Kalau dibilang, ini kan cuma favoritisme aja, orang reform sih sukanya klasik, makanya pamerkan klasik. Ya oke, kasih argumen lagi deh, kenapa kalau begitu, kalau kamu mau serius belajar musik, kenapa harus ke klasik? Kenapa nggak bisa bilang, saya ini sudah belajar vokal, saya sangat ahli di dalam vokal. Kamu belajar genre apa? K-pop. Nggak diterima. Kenapa nggak diterima ya? Ini kan wajar ya. Kenapa dia nggak dianggap pemusik yang canggih? Kenapa nggak dianggap skillful musician? Kalau dia cuma mampu, misalnya nyanyikan lagu-lagu K-pop, kan itu jadi pertanyaan. Jadi ya, yang paling berkualitas, yang paling membentuk manusia ya, kenapa kita nggak cari? Ini kan bukan masalah bendera. Kita misalnya ya kalau suka sepak bola, saya senangnya misalnya Manchester atau Juventus, kamu senangnya apa, lalu kita adu-aduan argumen. Musik nggak gitu. Musik ada alasannya gitu kenapa kita menyukai yang ini dan bukan yang itu. Jadi saya pikir kita terserahlah kita mau suka apa, cuma ya sebaiknya ada keseriusan mempelajari klasik karena biar bagaimanapun kualitas yang tinggi ada di sini gitu. Oke, Pak. Soal musik pemberontakan ya, saya belum jawab. Iya, Pak. Musik untuk pemberontakan, ya kita bisa relate lah kalau misalnya ada orang mengatakan saya bermusik karena saya anti dengan segala kesombongan, kemunafikan, udahlah tampil apa adanya. Tapi semangat di baliknya itu semangat rebel yang nggak jelas. To whom should I rebel gitu ya? Nggak jelas saya berontaknya ke siapa. Dan orang akhirnya akan mengkaitkan dengan siapapun yang dia musuhi. Anak-anak muda nggak suka papa mamanya, maka dia dengar musik rock sebagai pelampiasan. Aku benci papaku potong uang jajan. Saya nggak boleh pacaran sama si ini karena orang tua melarang. Saya benci mereka. Lalu dengar musik. Ada satu lagu ya dari Twisted Sister, kalau tahu nggak usah didengar. Tapi ini lagu video klipnya itu anak-anak yang memberontak sama orang tua, lalu papanya digebukin lah, kena pintu lah, jatuh. Kemudian si vokalisnya kan dipanggil sama Senatnya Amerika. Ini tahun 80-an. Kenapa kamu pakai video musik kayak gini, mendorong pemberontakan anak-anak ke orang tua? Lalu dia bilang, ini kayak film aja kok, jangan dianggap serius. Ini cuma kayak kamu nonton film kartun gitu ya, Tom dan Jerry lagi. Film kartun kan begitu, orang digebuk-gebukin, jatuh dari atas dan tetap hidup dan nggak luka, lukanya cuma sebentar, habis itu sembuh lagi. Ini cuma kayak gitu, ini nothing serious lah. Musik rock itu tentang sesuatu yang diekspresikan oleh penulisnya yang nggak usah dipikirin. Nah itu yang dia bilang. Jadi filosofi di baliknya adalah nggak usah dipikirin. Saya sih lagi marah-marah, tapi ya kamu nggak usah pikirin, nikmati aja marah-marahnya saya. Dulu ada lagu yang lucu ya, nama bandnya itu Ugly Kid Joe, zaman saya masih SMP. Lalu judul lagunya adalah I Hate Everything About You. Jadi lagunya chorusnya adalah hate everything about you gitu. Dan orang dengerin dia nyanyi, dia ngomong saya benci kamu dan kita semua senang tepuk tangan gitu kan. Karena ya kita nggak mikirin sebenarnya dia ngomong apapun kita nggak mikirin. Pokoknya kita senang lagunya. Itu bagi saya sih buruk ya kalau kita punya kebiasaan kayak gitu. Kita jadi kurang reflektif dan ya cuma mau dihibur tanpa mau dibentuk jadinya. Gitulah kira-kira. Contoh-contoh yang rock nggak usah dicari ya. Dari yang ESJ aja. Koleksinya banyak juga, Pak. Boleh lanjut dengan pertanyaan berikutnya, Ruth? Pertanyaan dari saya, Pak. Saya mau nanya, kalau terlalu dalam musik itu boleh nggak, Pak? Ada musik-musik yang didesain untuk jadi masukan kita ke dalam suasana trance ya, misalnya pengulangan, kemudian ketenangan yang bikin kita seperti menyatu dengan alam atau apa. Dan saya nggak melihat itu bagus karena kita cuma dirangsang atau disentuh di dalam satu aspek kemanusiaan kita, di mana aspek lain itu sengaja ditidurkan. Kayak ginilah, kita kan nggak suka kan pengajaran yang terlalu rasional tapi nggak menyentuh emosi.
khotbah itu misalnya, khotbah kan ada pengajaran pastinya, tapi nggak boleh nggak menyentuh emosi dong. Saya nggak menyampaikan dengan datar atau cuma baca atau ada PowerPoint lalu cuma bacain. Yang penting informasinya nyampe. Kan nggak. Kita akan merasa, loh ini apa sih khotbah kok cuma menyentuh rasio tapi nggak menyentuh perasaan. Berarti kita nggak suka kalau fakultas kita yang namanya perasaan, fakultas itu maksud bagian dari manusia ya. Bagian kita yang namanya perasaan itu diabaikan demi rasio. Hal sebaliknya dong, kalau perasaan itu disorot tapi mengabaikan rasio juga nggak bagus, sama. Jadi harusnya sih musik yang menenggelamkan kita dan membuat kesadaran kita nggak ada itu nggak bagus. Karena kita nggak dilatih untuk menjadi utuh. Kita tuh kayak terpecah-pecah, jadi sisi yang ini mau disentuh, yang lain diabaikan aja. Kan itu nggak baik sebenarnya. Kira-kira begitu ya. Ada tanggapan, Kak? Dia lagi tenggelam. Tapi kalau misalnya kita kayak lagi catch in the moment itu gimana, Pak? Apa tuh? Kurang ngerti saya catch. Gaul banget tuh. Jelaskanlah, saya Maksudnya, kan lebih muda dari kamu, jadi nggak ngerti yang baru-baru. Oh iya Pak, ya baik. Kalau misalnya kita kayak lagi dapat kayak ini saya ngambil khotbah bapak banget cuma nggak bisa nggak melink ke khotbah bapak yang kau iya momennya kayak kalau misalnya lagi memang benar-benar tersentuh gitu Pak, gitu. Terus saya langsung ada kayak spontanitas kayak gitu. Lain ya, karena musik atau apapun suasananya itu nggak didesain untuk itu, nggak didesain untuk itu, tapi kita tersentuh. Jadi waktu kita tersentuh cuma satu bagian, misalnya perasaan kita saat itu sedang disentuh atau rasio kita jadi klik karena ada satu tema baru, ya nggak apa-apa. Tapi intensinya nggak cuma gini ya, intensinya nggak cuma intensinya bukan untuk mengabaikan yang lain. Nah, kalau intensinya adalah supaya kamu nggak sadar, ya itu salah. Tapi itu nggak berarti kita nggak bisa berada di dalam momen di mana kita tersentuh dong. Sangat bagus lah kalau kita bisa tersentuh waktu dengar musik misalnya terus tersentuh, atau dengar pengertian dari tentang cinta Tuhan lalu rasa tersentuh dan emosi kita menjadi begitu berlimpah gitu diekspresikan. No problem. Jonathan Edwards ketika pimpin KKR lalu orang semua seperti nggak bisa tahan diri menangis minta ampun sama Tuhan, itu dikritik. Dikatakan dia itu seperti spark itu apa ya, memulai mempercikkan kegilaan gitu, madness. Tapi Edwards mengatakan, loh, ada saatnya orang bisa mengalami ini, nggak harus dikaitkan dengan kegilaan. Cuma ya itu tadi ya, bukan sengaja cari gitu sih. Berarti kalau ya memang lagi dapat aja momennya gitu Pak, itu bukan sesuatu yang kita cari gitu. Karena kita nggak akan mematikan yang pasti sih nggak akan mematikan kesadaran kita kan. Musiknya nggak didesain untuk membuat kita lupa diri. Gitu. Tapi waktu perasaan kita tersentuh ya bagus. Cuma ya itu tadilah, bukan tersentuh dengan cara yang tidak reflektif. Tidak reflektif itu apa ya? Nggak dengan pengertian gitu. Emosi doang tanpa pengertian buruk, pengertian doang tanpa emosi juga buruk gitu sih. Tapi kalau misalnya contohnya di alternate sedikit, misal kayak orang lagi patah hati, terus tiba-tiba dengar di radio atau ada orang temennya puter lagu terus yang somehow relate dan nyayat terus bikin kalau kata Arut bahasanya kan jadi catch in the moment kayak gitu. Itu ini nggak ya, masuk ke penjelasan Bapak yang tadi juga nggak ya? Atau itu Ya, lupa diri? Enggak, itu bukan lupa diri. Lupa diri kan lupa kesadaran. Misalnya ketika musiknya itu bersifat kayak ngulang-ngulang itu udah jelas tujuannya mau kemana nih, ngulang. Lalu kita dipaksa untuk seperti nggak sadar mau nyanyi apa gitu. Sengaja disetting supaya kesadaran kita nggak ada. Itu benar-benar parah kalau begitu kan. Cuma lain kalau kita apa istilahnya catch the moment. Nah, itu lainnya gini, justru itu membuktikan bahwa kita tuh gampang, kita punya satu hal, lalu hal itu kan udah kita alami. Waktu ada musik, hal itu jadi lebih kuat. Misalnya orang patah hati, dia kan udah patah hati, memang hatinya udah patah gitu. Tapi kenapa waktu dengar musik, patah hatinya itu kayak terekspos gitu, jadi kayak lebih diangkat lagi. Berarti kan musik punya nuansa mampu mengangkat apa yang kita alami. Nah, bayangkan kalau kita kaitkan ini ke pengenalan akan Tuhan. Kita sih udah kenal Tuhan, tapi musik itu angkat lagi.
Itu yang kita mau cari. Karena ternyata musik punya efek itu. Jadi waktu kita catch in the moment, kita jadi sadar kekuatan musik mengangkat apa yang kita sudah alami. Gitu. Jadi ya tinggal di switch aja pengalamannya, jangan patah hati terus. Gitu. Pengalaman merenungkan cinta Tuhan atau merenungkan kesulitan lepas dari dosa atau apapun lah yang ada di Alkitab, atau merenungkan tentang ketidakadilan manusia, kejahatan atau kejahatan saya sendiri, lalu ada musik yang relate ke situ, ya itu akan menguatkan jadinya. Boleh ya, saya mau nanggapin. Boleh dikaitin nggak kalau misalnya tadi kan Bapak bilang mengenai apa, kalau misalnya kita kayak lagi tersentuh gitu, terus ada pengertian, tetap ada pengertiannya gitu Kak Ilham. Apakah itu berarti juga kayak kalau ketika boleh diartikan nggak sih Pak, kalau misalnya kita lagi tersentuh tuh berarti kita harus juga bisa jelasin itu apa? Maksudnya ya harus bisa dijelasin gitu, bukan sesuatu yang cuma saya tersentuh aja gitu. Enggak harus ya, cuma kita ada di dalam kisah besar yang kita ngerti. Misalnya kita ada di dalam kisah Tuhan mencintai saya tapi saya memberontak dan Tuhan masih cari saya, lalu kita tersentuh, ya itu bagus gitu. Intinya sih bukan kita bisa menjelaskan kenapa saya merasa begini, tapi intinya saya tahu saya ada di cerita apa gitu. Saya ada di dalam suasana apa gitu, atau saya sedang ada dalam cerita besar apa nih, lalu saya sedang mikir kenapa saya bisa sangat tersentuh. Nah itu nggak apa-apa muncul belakangan. Nggak selalu juga kita bisa menjelaskan apa yang kita rasakan ya, karena keindahan itu akan sangat, keindahan itu bukan bagian yang cuma penjelasan doang gitu, ada sesuatu yang nggak terjelaskan justru. Tapi selama kita punya kesadaran kita ada di cerita apa, itu yang lebih penting. Jadi yang saya kritik sebenarnya bukan pengertian, nggak ada pengertian, bukan, tapi nggak ada kesadaran. Kesadaran itu lebih dalam daripada pengertian. Musik yang didesain untuk bikin kita lupa, nggak punya kesadaran, itu bukan cuma sekadar nggak ada pengertian. Tapi kita sedang digerakkan untuk berada di dalam keadaan di mana saya bahkan nggak sadar. Dan itu yang buruk kan, pengulangan, kemudian dipaksa tutup mata, lalu seperti ngomongin kalimat yang makin nggak jelas, makin bagus. Nah itu bukan tujuan musik. Nyambung nggak? Kalau nggak, silakan tanya lagi. Nyambung kok Pak, nyambung. Oke. Menarik tadi Bapak bilang bahwa kalau musiknya terus diulang-ulang, somehow arahnya itu terbaca atau tujuannya itu terbaca kan, untuk somehow menghipnotis orang gitu, untuk menghilangkan kesadaran diri orang gitu Pak. Tapi boleh dijelasin lebih lanjut nggak sih Pak? Kayak batasan apa sih Pak yang Bapak maksud itu sebagai ngulang? Bukankah pada umumnya musik itu sifatnya di awal ada bait, lalu dilanjutkan misal kayak ada refrennya, dan di akhir ada bait lagi gitu. Misal yang nadanya berulang atau bahkan kalimatnya sama. Dan di dalam musik klasik sekalipun, bukankah konsepnya itu ada yang A, B, A seperti itu. Jadi pada akhirnya kembali lagi diulang lagi bagian awalnya tadi, Pak. Oke, sip. Itu pertanyaan bagus. Jadi memang pengulangan itu penting sih, di musik juga ada. Cuma yang dimaksudkan pengulangan itu bukan pengulangan dalam arti ada bait pertama, bait kedua, bait ketiga. Tapi keadaan di mana arah musiknya itu jadi nggak jelas. Misalnya umpama ya, awalnya kita nyanyi, ini contoh aja ya. Amazing, apa tuh? Yang Maka Jiwaku itu lagu apa? Maka jiwa. How great thou art. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Mari kita terus nyanyikan, sungguh besar kau Allahku. Lalu tiba-tiba lagunya udah nggak jelas. Mulai ada musik, kuncinya bagus, melodinya bagus, terus ada drum yang shh gitu. Sungguh besar kau Allahku, ya Tuhanku Allahku, engkaulah satu-satunya, engkaulah. Itu yang saya maksud gitu loh. Kesadaran kita sengaja di break. Sedangkan pengulangan dengan keteraturan lain, pengulangan dengan keteraturan itu penting. Kita jadi dapat pengingatan kan, di ulangan juga ditekankan tentang pengulangan. By the way, nama kitabnya aja ulangan. Misalnya di kitab ulangan dikatakan ajarkan berulang-ulang. Memang pengulangan itu penting. Jadi ini poin, jangan salah ngerti, pengulangan itu penting. Dan kenapa musik bisa punya pengulangan refrain? Karena refrain itu yang seolah-olah ingin ditancapkan ke pikiran kita gitu. Tapi yang saya maksud dengan pengulangan bukan pengulangan seperti itu tentunya, tapi kondisi nggak jelas yang membuat kita berada di dalam suatu tanda kutip kekekalan palsu. Seperti kita lepas dari waktu tapi nggak jelas apa ini. Itu kan bukan Alkitab. Alkitab menjelaskan kita ini percaya Tuhan yang di luar waktu, tapi Tuhan yang datang ke dalam dan menyatakan diri di dalam waktu.
Itu sih. Jadi memang benar jangan sampai salah ngerti nanti begitu ada refrain, nggak bisa ini hipnotis saya gitu. Bukan. Itu enggak. Tapi Pak, kalau misalnya bicara soal, tadi kan Bapak bicara highlighting bahwa pengulangan yang Bapak maksud yang kacau itu pengulangan yang tidak terstruktur gitu, bukan mengarah ke yang terstruktur. Nah, bagaimana dengan musik pop yang seringkali kalau di zaman ini itu musiknya, melodinya, nadanya, chordnya itu banyak sekali yang diulang-ulang seperti itu, Pak. Tapi di satu sisi bukankah itu juga diatur sedemikian rupa dan cenderung mengarah ke teratur, tapi di sisi lain mengapa terasa seperti sengaja dibuat untuk buat orang masuk sedalam-dalamnya di dalam perasaan musik tersebut dan hilang dalam tanda kutip ya, Pak? Saya kurang tahu ya kalau contoh musik pop, tapi saya sih nggak lihat ada kemiripan dengan misalnya suasana ibadah, musik yang dipakai suasana ibadah, karena seolah-olah ada pengertian yang salah loh dalam diri orang-orang Kristen bahwa ya sebagian orang Kristen lah, bahwa agama itu nggak rasional, bahwa agama itu melepas dari kesadaran bahwa dalam tanda kutip ya keadaan mirip ya mungkin bukan ya mirip kerasukan ya, tapi ya oke lah, nggak mungkin bukan kerasukan, cuma keadaan di mana saya di take over itu kayaknya rohani dan itu salah loh. Nah, saya nggak tahu apakah musik pop juga ke situ, saya rasa sih enggak ya, tapi saya bukan ahlinya gitu. Cuma musik pop itu kalau yang saya tahu itu lebih kepada ya menurut saya membosankan sih, membosankan maksudnya nadanya tertebak itu lagi dan agak aneh kalau kita terhibur oleh hal yang membosankan terus terang, karena bagi saya manusia itu harusnya improve gitu, bertambah di dalam menikmati keindahan, dan kalau kita sudah menikmati keindahan yang limpah, yang menggambarkan banyak sisi, bukan cuma keindahan, bahkan kejelekan juga, pergumulan atau keadaan keotik, dan itu diekspresikan dengan limpah oleh musik apapun lah itu, kita akan cenderung sulit loh untuk kembali menikmati yang membosankan gitu, nadanya itu lagi, terus ya gayanya udah ketahuan lah kayak apa, terus temanya itu lagi, dan ya ngerti lah maksudnya. Oke, Pak. Oh, berarti arahnya musik pop itu lebih mengarah ke membosankan daripada ke menghilangkan diri gitu ya, Pak? Yang saya tahu ya, karena saya juga nggak banyak bersentuhan dengan musik itu, jadi begitu dengar 1-2 terus pikir gini doang. Itu yang saya rasa, dan mohon maaf bagi penggemarnya, karena saya mungkin nggak bicara tepat, tapi yang saya tahu sih itu ya, ada sedikit kelimpahan di dalam musik rock bagi saya. Tapi bukan berarti saya populerkan musik itu, cuma ada keragaman dalam arti misalnya gaya-gaya yang lebih khas yang akan dimengerti oleh orang ngerti musik itu bisa masuk. Misalnya ini contoh ya, saya dulu juga misalnya waktu SMP itu tahu ada band namanya Guns N' Roses misalnya. Ini jangan didengar lagi-lagi. Nah, kita bisa lihat ya, lagu yang satu itu pakai gaya blues Amerika misalnya, tapi kemudian gaya yang lain itu sengaja pakai klasik rock dari versi Inggris. Nah, nada-nada kayak itu kebaca. Jadi kita bisa lihat keragaman gaya musik itu ada. Jadi orang yang ngerti musik akan mengatakan, ini orang ngerti musik, meskipun musiknya jelek gitu. Sekarang sih saya bilang jelek, dulu enggak gitu. Cuma maksudnya keragaman kayak gitu tuh saya nggak pernah dapat di musik pop. Meskipun dulu saya nggak ngerti klasik itu. Nah, waktu saya akhirnya belajar musik klasik atau belajar menikmati, baru saya sadar, waduh, limpah sekali ya. Kelimpahan yang akhirnya saya gali dan nggak pernah mundur lagi jadinya. Begitu sih. Oke, Pak. Saya masih ada satu pertanyaan nih, Pak. Kan somehow musik yang buruk itu isinya kayak dispute gitu kan, satu dengan yang lain. Bisa dibilang bahwa salah satu definisi buruk di dalam musik itu ketika dispute-nya terlalu banyak dan nggak jelas arahnya mau kemana, seperti itu, Pak. Nah, gimana dengan musik-musik? Musik itu kan awalnya sekali kan itu ada karena orang itu mimicking atau meniru alam seperti itu, Pak. Nah, bukankah kalau misalnya di suatu alam sedang dengerin ada kicauan burung, ada pohon yang bergoyang, ada air yang mengalir deras, bukankah somehow itu dispute juga ya, Pak? Dan kalau misalnya dilihat dari perspektif musik, apakah itu masalah buruk juga atau bagaimana ya, Pak? Ini ngomongin pastoral simfoninya Beethoven ya, ada burung, ada air, ada Enggak sih, Pak. pohon. Maksudnya dispute itu apa ya? Kayak bertabrakan satu dengan yang lainnya gitu. Maksudnya kalau misalnya musik di zaman ini yang
manusia sudah berusaha proses itu kan ada harmoni di dalamnya, ada melodi, ada tensionnya, ada rilisnya. Nah, kalau misalnya bicara soal yang tadi, kayak ada suara ini, suara itu kan sekaligus semuanya, sekaligus tanpa ada harmoni sepertinya. Justru kita lihat musik itu menjelaskan realita juga, jadi kekacauan harus ada. Nggak ada musik yang nggak kacau di tengahnya loh. Bahkan klasik kan terpola banget, tapi kan ada tema, ada eksposisi, terus ada bagian di mana eksposisinya itu dijadikan nada minor misalnya, baru nanti kembali lagi. Itu kan pola umum ya, maksudnya musik tuh harus ada buruknya, nggak bisa enggak. Maksudnya harus ada disharmoninya, disonannya. Kalau enggak itu jadi nggak bagus. Coba dengerin musik yang bagus terus, ya itu jadi lagu anak-anak. Lagu anak-anak itu biasanya nggak ada pergumulan. Karena ya jangan kasih pergumulan dulu kali, papa mamanya udah cukup bergumul dengan dia nangis di waktu yang nggak tepat itu misalnya. Jadi musik itu justru menggambarkan ugliness juga di dalamnya. Cuma yaitu dikemas di dalam sebuah kisah yang ada pengharapan. Ugliness-nya itu nggak di belakang. Kalau endingnya itu ugliness, kejelekan itu jadi ending. Nah itu yang bikin kita nggak terkait dengan kisah Alkitab. Kisah Alkitab kalau kita baca di dalam kitab Ratapan atau kitab Yeskiel itu bukan kisah indah loh. Kisah paling mengerikan, kisah paling buruk, kisah paling menakutkan, kisah paling jahat juga ada di Alkitab. Alkitab menggambarkan kejahatan yang kadang-kadang lebih daripada yang digambarkan di berita-berita kita loh. Bayangkan ya, pernah nggak dengar berita ada orang yang maaf kalau saya ngomong, Alkitab ngomong sih, mau diperkosa, kemudian dia ambil pembantunya, perkosa pembantu saya aja, lalu pembantunya diperkosa banyak orang sampai mati, lalu dia potong-potong mayatnya. Ini kisah Alkitab. Alkitab cerita ada orang kayak gitu, buruknya bukan main. Nah, jadi musik juga begitu. Jadi jangan pikir klasik itu berarti cuma menggambarkan beauty, keindahan ala lagu anak-anak jadinya. Bahkan Mozart pun nggak gitu kok. Yang ceria juga di tengah-tengahnya kan ada disonannya, ada minornya, baru kemudian balik. Nah, jadi justru harus ada ya. Apa tadi kamu bilang? Dispute. Ini Yong-Yongian terms. Ada pergumulan pastinya, ada penggambaran tentang realita yang buruk. Ini yang justru saya pikir penting untuk kita tahu. Jadi kita tuh nggak jadi satu one-sided person gitu yang cuma tahu musik itu harus bagus tuh berarti indah. Ada kejelekan di dalam musik, justru itu yang bikin indah. Gimana sih mengemas kejelekan di dalam pengharapan? Saya tadi bicara soal, sebelum kita mulai rekaman ya, bicara tentang lukisan Baroque yang hobi melukis orang lagi di penggal, itu kan ngeri banget. Tapi digambarkan dengan beautiful, indah lukisannya, indah wajah orangnya meskipun kepalanya nggak nyambung lagi dengan badan, itu mengerikan. Tapi masih ada pengharapan gitu. Kita lihat realita yang buruk dan kita tetap bisa mengaitkannya dengan ada pengharapan. Itu sih yang harusnya ya keindahan itu bisa tawarkan. Jelas Pak. Dari Karut ada pertanyaan lagi nggak? Dari saya sih udah lumayan habis sih. Halo, Karut. Dia ke toilet lagi. Sianya kayak agak bermasalah ya. Iya. Sebagai kesimpulan nih Pak, saya dapat satu kesimpulan ya mungkin lumayan general sih, tapi saya dapat ini. Mohon dikoreksi ya Pak kalau misalnya salah. Saya sadar bahwa ternyata di dalam jiwa manusia, di dalam hidup manusia, itu ada tempat untuk segalanya, tapi jangan lupa juga untuk pikirkan apa yang terbaik dan kasih itu porsi yang lebih banyak daripada yang lain, supaya punya kacamata, punya perspektif di dalam melihat segala sesuatu dalam sudut pandang yang benar dan porsi yang benar, ya Pak. Demikian juga di dalam musik. Justru karena hidup kita ini banyak sekali aspek, kita perlu diarahkan. Kalau nggak jadi kacau. Saking banyaknya aspek itu. Jadi ya bagus sih kalau kita mendengar firman dan juga dengar musik untuk mengarahkan itu, meletakkan semuanya di tempat yang tepat. Gitu ya teman-teman, berarti sekali lagi bukan bicara soal boleh dan enggak, musik mana yang boleh didengar dan enggak, tapi bicara coba lihat dari perspektif atau aspek yang lebih dalam, lebih mendasar gitu kayak gimana sih jiwa manusia itu terbentuk dan akan utuh itu kalau misalnya diperlakukan seperti apa, kayak itu akan jauh lebih limpah. Dari Kak Arut, boleh sharing sedikit nggak kesimpulan dari obrolan hari ini? Kalau aku lebih ke ini sekalian, lebih dibukakan kalau ternyata kirain kayak misalnya kelas itu sempit itu, terus atau ada seni-seni yang lain kayak mungkin klasik kurang bisa menampung tapi yang lain bisa, tapi ternyata enggak. Klasik sendiri
baik dalam pengertian zaman ataupun baik dalam pengertian yang klasik, yang sebagai satu yang yang after on the peak gitu lah. Timeless itu banyak, maksudnya nggak sempit, nggak pengertiannya nggak gitu aja. Jadi by definition-nya juga harus dibenerin gitu. Kalau ternyata ada yang lain-lain yang indah gitu. Dan bersyukur jadi manusia ternyata hidupnya dikelilingi oleh keindahan. Terakhir, minggu depan kan kita ada PR remaja lagi ya, Pak Ruth. Boleh share dikit nggak? Aku coba share screen kali ya. Ini ada posternya nih. Bagus banget posternya juga. Coba. Boleh tolong di ini, Pak. Able buat share screen. Oh, maaf masih di mute, Pak. Oke, sebentar ya. Kalau Mbak. Oke. Coba ya, sebentar. Nah, udah kelihatan kah? Boleh diumumin, Ruth? Oh ya teman-teman, untuk tanggal 3 Desember nanti alias minggu depan ya, akan ada Natal PR Remaja yang spesial gini, yaitu mencari yang rendah hati. Jadi buat minggu depan kita bakal ada Natal, ya Natalnya lebih dulu lah ya, di awal Desember, yang akan dibawakan oleh Ikarisan Slaveda di jam yang sama, jam 5. Ajak teman sebanyak-banyaknya ya. Ingat bahwa Natal ini harusnya jadi satu hari di mana kita memperingati hari kasih, di mana Tuhan mau hadir ke dunia, dan saatnya buat kita ajak sebanyak mungkin orang sih buat kenal kasih Tuhan yang baik. Itu aja kali. Buat penutup, boleh minta Karut tutup? Oke. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan dan kami pengertian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan. Terima kasih Tuhan untuk kelimpahan yang Kau beri, yang Kau izinkan untuk kami nikmati. Tuhan kiranya memimpin kami selalu di dalam pembentukan yang Kau berikan untuk dibentuk terus untuk menjadi manusia yang limpah, yang sesuai dengan yang Tuhan desain. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan jam ke depannya ke dalam tangan. Amin. Terima kasih banyak, Pak Itu Jimmy. semuanya. Thank you. Terima kasih. Sampai ketemu.